Pemirsa, di segmen ini kita telah tersambung melalui sambungan telepon dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan. Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Agan. Kang Asep, Sofyan Basir divonis bebas. Tanggapan Anda? Ya biasa, ya bebas lepas di lapas soal biasa. Kita hormati ajas hukum mengatakan res judicata propter habetur. Putusan harus dihormati, dianggap benar sebelum dibatalkan. Satu itu dulu. Kedua, terhadap putusan yang tidak puas ini, yaitu KPK, saya pikir harus mengajukan kasasi, ya. Karena ini, sekarang kan pemberantasan korupsi itu kan ada pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Nah, peran serta masyarakat kan publik nih, media, saya boleh dong kasih catatan, anotasi. Nah, kalau saya boleh kasih catatan anotasi, ya maaf dengan segala hormat, sekali lagi saya harus menghormati putusan itu, tapi saya punya catatan, yaitu ya, pertimbangan hukumnya nggak pas gitu. Misalnya gemeter awful dende. Jadi gini kan, kalau saya perhatikan dengerin pertimbangannya kemarin, karena terdakwa ini tidak tahu dan tidak menerima hadiah, dia lupa, ya. Jadi jangan di akhir dilihat suap, kan ini didakwa dengan suap, pasal suap, ya, pembantuan suap pasal 12 atau pasal 11. Tindak pidana sudah terjadi, kan di putusan Erni, di putusan Idrus, kemudian di putusan Koco, itu sudah disebutin ceritanya. Jadi satu sama lain telah ada tindak pidana suap. Nah, ketika suap ini terjadi, ada pertemuan, kan ada cerita di situ. Bagian bos sama lah, dalam petik gitu kan. Artinya apa? Ketika suap ini sudah ada perbantuan. Kalau bahasa contoh saya kemarin ini, jual beli kan dealnya sudah terjadi, tapi dualnya belakangan kan bayarnya. Ini pun sama, suapnya sudah terjadi, bayar belakangan. Jadi jangan hakim mempertimbangkan ketika bayar dia nggak ikut, tidak tahu. Ingat loh, suap itu tidak hanya menerima hadiah, janji, ya, hadiah atau janji. Artinya apa? Jadi ketika ada janji akan terima jatahnya sama. Nah, itulah mengapa didakwa pasal 15 dan pasal 56. Perbantuan, dan perbantuan itu untuk pasal 15 hukumannya sama dengan pasal 2, pasal 3. Itu catatan saya yang pertama. Jadi saya kalau lihat pertimbangan hakim kemarin itu, kok saya bilang itulah pertimbangan ya nggak pas. Karena terdakwa tidak tahu, ya pasti tidak tahu dong suap. Tidak terima, ya tidak terima hadiah. Ya, Kang Asep, ini bukti-bukti seperti apa yang seharusnya dihadirkan KPK untuk betul-betul membuktikan bahwa Sofyan Basir bersalah? Hakim dalam menilai ada 185 ayat 6, kesesuaian saksi dengan saksi, kesesuaian saksi dengan alat bukti. Penjelas mengatakan, penjelasan 185 ayat 6 mengatakan, hakim harus dengan sungguh-sungguh, jujur, objektif dan bukti. Loh, ini kan ada pertemuan, ada permufakatan tadi. Jelas oknum legislatif Erni, jelas oknum eksekutif Idrus Marham, jelas bandarnya Koco. Loh, telah terjadi. Masa mereka sudah dihukum di putusan ini nggak ada? Itu alat-alat bukti kok, bukti surat kok semua. Ada keterangan saksi di persidangan. Orang-orang itu mengatakan kan, tapi kan lucu pertimbangannya kemarin soalnya dia tidak tahu, dia tidak terima hadiah itu. Ya betul tidak terima hadiah, tapi janji ada kan. Nah, itu catatan saya. Tapi sekali lagi, biarlah nanti KPK menaruh kasasi, saya kira silakan hakim kasasi. Fakta juga ada beberapa putusan bebas di tingkat pertama, di kasasi dibatalkan. Tapi sekarang kita hormatilah putusan itu, apapun yang terjadi kita tunggu putusan jaksanya KPK, ya, mengajukan kasasi atau tidak. Kang Asep, apakah menurut Anda hakim dalam kasus ini sudah memenuhi unsur jujur dan objektif sebetulnya? Ya, tadi kalau saya kan satu KUHP kan proses peradilan menggunakan undang-undang ini, legalitas pasal 3. 185 ayat 6 penjelasan mengatakan hakim harus dengan kalimatnya harus dengan sungguh-sungguh, jujur dan objektif. Tadi katakanlah jujur objektif nggak mempertimbangkan, padahal kan kesesuaian tadi Erni, Idrus Marham, Koco udah jelas terbukti suapnya. Ini ada yang membantu, makanya digunakan pasal 56 dan pasal 15 kan. Nah, membantu ini sama dengan perbuatannya. Jadi jangan selalu menganggap bahwa dia tidak tahu suap itu, dia tidak terima suap itu, dia lupa. Suap itu tidak hanya hadiah, ada janji. Jadi kejadian tindak pidananya korupsi itu yang ketika ada pertemuan-pertemuan sehingga menggolkan ke LTU kan. Baik, Kang Asep, kalau berhasil dengan kemudian putusan Sofyan Basir yang dinyatakan bebas, ini kan juga dinyatakan bahwa dua alat bukti yang untuk dihadirkan untuk meyakinkan majelis ini kan artinya lemah. Apakah ini kemudian bisa kita artikan bahwa KPK lemah begitu dalam menghadirkan alat bukti, sehingga kemudian sedikit terburu-buru atau ada faktor-faktor lain? Bagaimana, Kang Asep? Agak seperti gini, justru kan ketika di proses SB ini karena mereka sudah ada putusan sebelumnya, ya 3 orang terdakwa itu dari putus, ini masuk perkara ini kan. Nah, jadi bukan soal lemah, ini kan mungkin sekali lagi hakim kan harus yakin dengan 2 alat bukti. Loh, itu saksi itu kan lebih dari 2 alat bukti, ya.
sekali lagi, justru ketika putusan fakta hukumnya di kasus Erni, fakta hukum di kasus Idrus Marham, fakta hukum di kasusnya Kocok, jelas kok peristiwa itu ada. Ya, maka saya bilang SBY ini dakwanya perbantuan, membantu kan. Nah, ketika membantu terjadinya suap, jadi awal tadi jangan dilihat di ujung. Ya, ketika dealnya ada jatah itu, ya, jadi istilahnya sekarang suka memfasilitasi, ya, memfasilitasi pertemuan itu, sehingga ada deal di situ. Nah, di situlah tapi mungkin hakim tipikor, ya, tidak yakin dengan ya silahkan itu hormati sekali lagi. Kan hakim punya keyakinan, tapi kalau tidak yakin ya kita hormati alat bukti. Tapi sekali lagi catatan anotasi saya, harusnya hakim juga mempertimbangkan alat bukti kesesuaian tadi. Ketika Erni, bahkan itu kan tidak dihadirkan kan di situ. Tidak bisa dihadirkan, ada yang lain-lain. Tapi kan saksi lain kan ada, Kocok dihadirkan. Itu dihadirkan. Baik, Kang Asep terakhir, menurut Anda berarti KPK harus kasasi melihat kasus ini? Ya, jelas harus kasasi dong. Harus kasasi. Tapi kan yang berwenang kasasi kan KPK mau kasasi apa enggak? Kalau saya sih sekali lagi kasasi lah, biar nanti kan Hakim Agung yang menilai. Kalau putusan itu benar kan tinggal dikuatkan masih ada PK lagi. Tapi kalau sudah diputus ya udah kita hormati. Tapi kalau misalkan KPK terima ya sudah, wong KPK yang berkepentingan kok. Saya hanya beri catatan aja gitu. Bisa aja pendapat saya kan belum tentu benar, bisa aja pendapat saya salah. Tapi sudahlah, zaman sekarang ya mau apa lagi gitu. Saya udah fatalis, udah malas gitu. Oke, baik. Kang Asep, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Kang Asep. Kembali kita bahas sedikit, Bang Gaudentius. Bang Gaudentius, kalau misal memang kasus ini terjadi dan kemudian banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, apakah kemudian dengan vonisnya Sofian Basir ini kita langsung bisa menyimpulkan bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuh KPK? Ataukah ini cuma karena persoalan alat bukti yang mungkin dihadirkan belum lengkap, belum kuat, atau bagaimana, Bang? Ya, saya sependapat ya bahwa sepanjang belum ada putusan lain, putusan yang kemarin itu harus dianggap benar. Itu dulu. Bahwa kita menghormati putusan itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada sesuatu di dalam tubuh KPK? Tentu untuk mengetahui ada sesuatu atau tidak itu dibutuhkan pembentukan majelis etik. Majelis etik mestinya menyidangkan terhadap jaksa-jaksa yang bertugas dalam perkara ini. Bila perlu diperiksa apakah ada penyalahgunaan kekuasaan atau tidak. Dan ini kan masih berproses ya. Kalau misalnya sampai di kasasi juga Basir menang, tentu ini sesuatu yang menarik untuk dibentuk komisi etik. Sehingga diketahui siapa yang bersalah dalam hal ini. Dalam hal ini, apa yang kemudian harus dilakukan oleh KPK ketika kemudian mencermati bahwa Sofian Basir divonis bebas? Ya, tentu harus mempelajari putusan hakim. Sepanjang hasil pemberitaan itu bahwa alat bukti yang dihadirkan itu yang pertama itu saksi-saksi. Saksi-saksi juga tidak mengetahui secara persis bahwa ada keterlibatan Sofian di dalam kasus ini. Yang kedua dihadirkan juga rekaman-rekaman penyadapan penyadapan. Penyadapan yang diperdengarkan di ruang persidangan itu juga tidak menunjukkan secara langsung keterlibatan Sofian dalam kasus kasus tersebut. Karena itu pasal perbantuan yang dituntut oleh jaksa tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Jadi dua alat bukti maupun kesaksian-kesaksian di persidangan itu tidak mampu meyakinkan hakim bahwa Sofian ini bersalah, karena itu diputuskan bebas. Baik, Bang Gaudentius, sebelum kita jeda, ini kalau kita bicara mengenai peradilan di Indonesia kan ada juga mengenai beberapa vonis putusan hakim yang mungkin dinyatakan janggal begitu ya. Itu faktornya mungkin bisa bermacam-macam. Kejujuran dan juga objektivitas hakim juga kadang-kadang tidak hanya dalam kasus korupsi, juga kadang-kadang di kasus yang lain juga terlihat gitu. Apakah faktor-faktor itu bisa kita pertimbangkan dalam kasus ini? Ya, kalau menang kalah dalam kasus lain, tidak di pengadilan tipikor, itu hal yang biasa ya. Hal biasa. Ya. Tetapi di dalam kasus tipikor, kalau kita merujuk pada pasal 40 Undang-Undang KPK itu kan, KPK tidak punya instrumen SP3. Karena itu ketika KPK mentersangkakan seseorang, bukti harus kuat. Nah, untuk menguji bukti kuat atau tidak itu kan putusan pengadilan. Nah, dari kasus Sofian Basir ini terbukti sejauh ini terbukti bahwa alat bukti yang disampaikan itu tidak terlalu kuat. Karena itu bebaslah. Baik, Bang Gaudentius, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Editorial Media Indonesia akan segera kembali.
Pemirsa, di segmen ini kami akan mulai menerima telepon dari Anda. Kita akan sapa penelpon pertama kita, yaitu dari Jember, Pak Iwan. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin dan Bang Gaudian. Pagi. Setiap kejadian positif dan negatif itu mestinya harus pandai mengambil hikmah gitu. Untuk menjadikan pelajaran tidak akan terulang lagi kalau itu kesalahan. Nah, yang penting adalah bahwa KPK itu extraordinary law yang menggunakan lex specialis. Ini dia bekerja bebas masih karena belum diperlakukan revisi itu undang-undangnya. Apalagi kalau sudah direvisi itu banyak sekali kendala yang akan dihadapinya. Nah, itu pun terjadi satu kesalahan. Jadi kalau sudah rumus yang namanya crucial logic, crucial test, crucial law argumentation sudah dilakukan begitu rupa, tapi masih salah, itu pun harus pandai mengevaluasi sehingga tidak akan terulang lagi. Jadi semangat untuk memberantas korupsi itu semangat rakyat seluruh Indonesia. Mulai berdirinya Republik ini sudah berdiri extraordinary law itu. Yang terakhir kan Pak Hatta itu yang menjadi ketuanya, yang menyatakan korupsi itu sudah menjadi kebudayaan. Itu dalam arti kita itu sudah korupsi itu sudah begitu rupa, sudah gawat dan luar biasanya. Nah, karena itu maka kalau kemudian KPK ini yang garda depannya sudah seperti itu, lalu bagaimana tentang korupsi di Indonesia? Kita nunggu saja bagaimana MK memutuskan, lalu bagaimana Pak Presiden membuat Perpu misalnya. Nah, itulah sebabnya maka kalau sudah rumus yang namanya menghilangkan kemanusiaan demi kemanusiaan yang lain, kemudian hukum positif itu cita-cita minimal etik, mendahulukan kewajiban daripada haknya. Kalau itu sudah dilakukan, ya sudah, selebihnya itu salah, lupa itu wajar saja. Jangan dianggap itu satu kesombongan karena menang terus, begitu. Bukan itu masalahnya. Karena hak, kewajiban, fungsi, kedudukan, tanggung jawab itu sudah dikontrol dengan ketat dan gawat oleh DPR. Dikontrol, dikritik, dievaluasi. Saya kira itu sudah luar biasa, sudah. Jadi bersama-sama rakyat akan tetap mendukung KPK walaupun keadaan bagaimanapun juga. Terima kasih. Baik, Pak Iwan, terima kasih dari Jember. Saya langsung beralih ke Pak Ramadan dari Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Golden, Metro TV. Terima kasih diberi kesempatan untuk saya menyampaikan pendapat. Perjalanan hukum ini belum selesai, Pak Golden. Masih ada langkah-langkah berikutnya. Pertanyaan masyarakat kecil yang paling bawah, terdakwa 1, 2, 3 itu sudah dipidana, kok yang paling pucuknya bebas? Ini pertanyaan besar bagi kami. Apakah ini tanda-tanda pelemahan KPK? Kalau ini tanda-tanda pelemahan KPK, tentu kami khawatir dengan masa depan hukum negeri yang kami cintai ini. Maka itu mohon DPR, Pak Presiden segera keluarkan Perpu untuk menegakkan kembali tajinya KPK itu supaya lebih tajam lagi daripada sekarang. Ini tanda-tanda pelemahan KPK sudah kelihatan. Terima kasih Pak Golden. Baik, terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Saya langsung beralih ke Pak Vence dari Manado. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin, selamat pagi Pak Godensius. Nah, ini memang jadi rame nih Pak Godensius ya. Artinya bahwa justru kok yang menjadi pokok persoalan dengan proses hukum yang sudah terjadi, terdakwa 1, 2, dan 3 itu sudah membuktikan dengan 2 alat bukti yang cukup, mereka jadi terbukti bersalah. Kok yang menjadi pusat perhatian dari kasus ini kok diputus bebas? Itu kan menjadi pertanyaan besar bagi kita masyarakat. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kita harus menghormati proses hukum kita dengan praduga tak bersalah yang pertama. Yang kedua, yang memutuskan semua persoalan memang terhadap semua persoalan adalah hakim. Karena selain hakim melihat dari data-data yang ada, alat bukti yang ada, tetapi yang terakhir kan Pak Goldensius, yang namanya hakim, dia memutuskan berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri. Jadi kalau keyakinannya dia, entah dia embel-embel sudah menerima amplop sebelumnya, ya ini adalah keyakinan hakim yang akan memutuskan. Tetapi
maaf saja bahwa proses hukum dari Sofian Basir ini bukan berakhir di sini. Masih ada upaya-upaya hukum, katakanlah jaksa, dia akan kasasi. Nah, kita tunggu saja. Tetapi kalau memang toh ini adalah satu trik di mana yang jadi berita sekarang, KPK dilemahkan dengan cara-cara seperti ini. Nah, rakyat harus berbicara. Itu saja barangkali Kevin dan Pak Godensius. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, terima kasih Pak Venture dari Manado. Langsung ke Pak Eliza dari Manokwari, Papua Barat. Pak Eliza, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Pagi. Iya, selamat pagi, Bung Gaudens. Pagi. Keputusan hakim kemarin itu merupakan pukulan telak bagi KPK. Dan ini bukan baru pertama kali hakim konstitusi hakim KPK memutuskan hakim yang memutuskan apa yang diajukan oleh KPK itu tidak kuat. Ini menunjukkan adanya lemah fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh KPK. Tetapi KPK jangan patah aran. KPK jangan patah semangat dengan putusan pengadilan. Dikatakan tadi oleh teman-teman pembicara selanjutnya itu ada langkah-langkah hukum selanjutnya, ada tahapan. Nah, dengan adanya ini segera mengambil putusan dari pengadilan, pelajari, kemudian segera menempuh langkah-langkah lain. Semua orang bertanya seperti pembicara sebelumnya mengatakan bahwa kalau Sofian Basir dibebaskan, kenapa Eni Maulana Saragi, kenapa Sekjen Golkar mantan Idrus Marham masih mendekam? Apakah mereka memiliki fakta hukum yang kuat, sementara ini pion utama ini ada di Dirut PLN. Baik. Jadi ya KPK jangan patah semangat. Saya pikir Perpu yang akan dikeluarkan oleh Presiden juga tidak akan berpengaruh terhadap keputusan pengadilan, karena Presiden sudah bicara bahwa tidak akan mencampuri urusan yudikatif. Tinggal bagaimana poin-poin dalam Perpu yang bisa, tapi untuk dipakai ke depan, bukan untuk kasus yang sementara berjalan. Dalam rangka penguatan KPK, silakan keluarkan Perpu oleh Presiden. Ya, saya kira begitu, Bung Gaudens. Baik, terima kasih Pak Eliza dari Manokwari, Papua Barat. Bang Gaudinsius, kita bahas sedikit saja. Ini beberapa bertanya, terdakwa 1, 2, 3 sudah divonis, tapi kemudian menjadi pusat perhatiannya belum, bahkan dinyatakan bebas. Ya, harus tahu dulu pasal tuntutannya itu berbeda antara 1, 2, 3 sama dengan pasal tuntutannya. Yang terakhir ini berbeda. Kalau yang pertama 1, 2, 3 itu pasalnya itu adalah menerima suap. Kalau yang sekarang ini membantu terjadinya suap. Bahwa apakah dua fakta ini berhubungan atau tidak, adalah fakta bahwa 1, 2, 3 itu sudah dihukum, itu fakta. Adalah fakta juga di dalam tuntutan itu bahwa Sofian Basir dituduh atau dituntut bahwa dia melakukan fasilitasi, memberi fasilitasi, membantu begitu ya, membantu proses terjadinya penyuapan. Nah, menurut hakim yang kemarin memutuskan itu tidak benar tuntutan itu, tidak benar dugaan bahwa Sofian memberikan bantuan untuk terjadinya penyuapan itu. Jadi itu aja sih persoalannya, tidak terlalu sulit gitu. Apakah putusan kemarin itu benar atau tidak? Tentu kita tunggu sampai ada putusan pengadilan berikutnya, karena yang bisa menganulir putusan pengadilan itu ya putusan pengadilan yang lebih tinggi, dalam hal ini kasasi gitu. Tentu saja kemudian persoalan ini membuat orang banyak mulai membicarakan mengenai Dewan Pengawas KPK juga, Bang. Nah, apakah kemudian yang adanya peran Dewan Pengawas KPK ini bisa memastikan bahwa pada saat nanti proses hukum yang selanjutnya ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka ini nanti akan memiliki alat bukti yang lebih kuat? Bisakah kemudian berperan Dewan Pengawas hingga kemudian membuat KPK lebih kuat begitu nanti ke depannya, Bang?
Ya, kalau kita lihat konstruksi Undang-Undang Nomor 19 2019 tentang KPK, revisi undang-undang sebelumnya itu memang banyak hal yang direvisikan. Ya. Yang pertama itu dalam tempo 1 tahun KPK boleh mengeluarkan SP3. Artinya kalau KPK merasa alat bukti tidak cukup, walaupun sudah menetapkan seseorang tersangka, bisa di SP3-kan. Kalau kita lihat misalnya kasus Ergelino, udah 4 tahun sekarang, kasus tersebut tak kunjung dibawa ke pengadilan, itu menunjukkan bahwa fakta atau bukti-bukti yang dikumpulkan oleh KPK itu belum kuat. Tetapi KPK belum punya instrumen untuk menghentikan kasus itu. Sehingga kasusnya tetap ada sampai sekarang. Tetap ngambang akhirnya ya. Baik, Bang Godins, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, Bang Gaudentius. Kalau kita sekarang berbicara mengenai langkah ke depan, apa kemudian yang bisa dilakukan pada saat ini untuk betul-betul memastikan bahwa kasus-kasus seperti ini akhirnya tidak terulang kembali, supaya kemudian KPK betul-betul bisa menyerahkan alat bukti yang betul-betul kuat begitu untuk membuktikan tuntutan dari mereka. Ya, ke depan itu tentu kita berbicara tentang undang-undang baru ya, Undang-Undang 19 2019 yang baru diberlakukan di bulan Oktober. Nah, kalau kita melihat konstruksi undang-undang itu memang tidak boleh sembarangan KPK melakukan kegiatan-kegiatan tindakan hukum. Antara lain itu penyadapan. Penyadapan itu tidak bisa sembarangan tanpa meminta izin kepada Dewan Pengawas. Selama ini kan penyadapan, terutama yang terkait dengan operasi tangkap tangan itu tidak minta kemana-mana gitu. Langsung saja, walaupun kemudian KPK maupun institusi lain yang diberi kewenangan untuk menyadap itu harus minta izin kepada Ketua Pengadilan. Jauh lebih mudah pekerjaan KPK sesungguhnya dengan undang-undang baru. Karena tidak harus ke pengadilan, dia hanya minta di dalam internalnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sudah sebutkan, pasal 40 undang-undang lama itu sudah tidak berlaku lagi. Undang-undang lama pasal 40 itu yang terkait dengan SP3. Kalau di undang-undang baru itu, SP3 itu dibolehkan, tetapi jangka waktunya setelah 1 tahun. Baru boleh mengeluarkan SP3. Itu artinya, baik sebelum maupun ke depan, mestinya KPK itu lebih berhati-hati di dalam melakukan tindakan hukum. Jangan berdasarkan pesanan, tentu saja. Yang jauh lebih penting itu berdasarkan fakta hukum. Kasus Sofian Basir itu memperlihatkan betapa fakta itu sangat lemah. Fakta yang dihadirkan itu saksi. Saksi juga tidak yakin bahwa Sofian itu terlibat. Itu yang pertama. Yang kedua, rekaman-rekaman yang dihadirkan di ruang persidangan itu juga tidak merujuk langsung perannya Basir terkait dengan proses suap. Harus saya tegaskan bahwa suapnya sendiri sudah terbukti. Tetapi suap itu antara Koco, anggota DPR Eni dan Idrus. Bahwa mereka 3 itu sudah terbukti karena sudah divonis. Tetapi Basir, apakah dia memfasilitasi terjadinya penyuapan itu yang menurut hakim tidak cukup buktinya, karena itu dibebaskan. Bagaimana dengan Perpu KPK, Bang Gaudentius? Masih ada banyak yang mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu. Ya, saya kira Perpu KPK itu sama saja orang bermimpi memetik bintang gitu ya, sesuatu yang tidak perlu. Karena apa? Karena proses ketatanegaraan sedang berlangsung, ada yang menguji ke Mahkamah Konstitusi. Nah, yang paling penting itu sebagai negara hukum, mestinya kita sebagai warga negara itu taat kepada proses hukum yang sedang berlangsung. Sedang berlangsung pengujian di Mahkamah Konstitusi, biarkan itu berjalan seperti yang dikatakan oleh Jokowi, tidak akan mengeluarkan Perpu pada saat Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Kalau di tengah jalan tiba-tiba Presiden mengeluarkan Perpu, itu artinya tidak ada gunanya lagi orang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu menurut saya, Perpu itu bukan pilihan cerdas, itu pilihan emosional. Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas itu sesuatu yang diidamkan sejak lama. Mengapa demikian? Karena KPK itu tidak ada yang mengawasi. Kekuasaan absolut itu cenderung korup, dan itu dirasakan oleh masyarakat tapi tidak bisa dibuktikan. Banyak kasus yang dikeluhkan oleh masyarakat bahwa apa yang dilakukan KPK itu tidak sesuai dengan hukum acara. Tetapi siapa yang mengawasi? Karena itu kehadiran Dewan Pengawas mestinya
memperkuat kinerja KPK di dalam penegakan hukum berdasarkan hukum, bukan berdasarkan keinginan gitu ya. Bisa mereduksi mengenai hal-hal seperti ini dalam kasusnya Sofyan Basir? Oh iya, tentu iya gitu. Oke. Tetapi paling penting itu ditegakkan etika di sejak proses penyidikan sampai penuntutan itu etika itu dipegang teguh. Karena itu saya sependapat kalau ada usulan misalnya terkait bebasnya Sofyan Basir itu harus dibentuk mahkamah etik di KPK untuk menyelidiki atau mengusut apakah ada dugaan penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power terkait dengan kasus Sofyan Basir. Ini penting sekali supaya KPK itu tetap kredibel. KPK itu dicintai masyarakat karena kinerjanya itu. Nah, di tengah sorotan yang begitu besar terhadap KPK, jangan pula menganggap bahwa ketika hakim memutuskan seseorang bebas, dianggapnya melemahkan KPK itu sama sekali tidak. Gitu. Oke, tapi memang kenyataannya seperti itukah, Bang Gaudentius? Ada yang kemudian dorongan bahwa hakim ketika menghadapi kasus korupsi, dia juga kemudian harus terdorong untuk segera memvonis bersalah begitu? Ya, dalam banyak pengakuan hakimnya, harus terus terang dikatakan, banyak juga hakim itu takut memutuskan perkara berdasarkan keyakinannya, karena begitu kuatnya tekanan publik. Karena itu mestinya biarkanlah hakim itu bebas menentukan perkara berdasarkan alat bukti dan keyakinannya, jangan karena takut ditekan. Yang terjadi selama ini kan ada anggapan bahwa KPK itu tidak pernah salah, KPK itu malaikat, karena itu hakim yang membebaskan terdakwa itu dianggapnya sebagai pro-koruptor. Nah, karena ada ketakutan itu sehingga kadang-kadang hakim itu takut memutuskan sesuatu berdasarkan keyakinannya. Itu terbukti misalnya dalam tingkat kasasi, beberapa kasus yang dihukum di pengadilan pertama maupun banding itu dibebaskan di tingkat kasasi. Berarti nanti tingkat kasasi menjadi salah satu tempat yang bisa membuktikan, Bang, apakah kemudian kasus ini KPK betul-betul lemah dalam alat bukti atau kemudian memang Sofyan Basir memang tidak bersalah? Ya, memang peradilan tertinggi itu kan kasasi ya. Ada juga upaya luar biasa itu lewat peninjauan kembali. Tetapi sepanjang kasasi belum diambil, harus dianggap benar putusan yang ada sekarang ini. Itu dogma di dalam hukum. Baik, Bang Gaudentius, terima kasih telah bergabung sama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Bang.